Brasil akan ditantang Jepang pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 Selasa dini hari nanti. Brasil melaju ke fase gugur dengan status juara grup C, sementara Jepang menyandang predikat runner-up grup F. Namun duel kedua tim diprediksi ketat dan berpotensi menghadirkan kejutan. Kami akan bahas dengan analis sepak bola Ihsan Mahar, mantan pemain sepak bola Zainal Arif. Selamat petang, Bung Ihsan, Bung Abo. Sore, Selamat Cindy. petang, Cindy. Saya ke Selamat Bung sore. Ihsan dulu ya, Bung Ihsan. Brazil kan memang punya reputasi sebagai tim tersukses di Piala Dunia, tapi belakangan mereka dibilang kesulitan juga bersaing meraih trofi juara. Kalau menurut Anda, langkah tim Samba ini bakal tersandungkah di babak 32 besar oleh Jepang? Iya, kalau harapan tentu harapannya jelas Brazil semua ingin tampil sejauh mungkin, terutama mengejar trofi ke-6. Tapi kalau kita melihat dari 3 pertandingan yang sudah berjalan, ujian Brazil kita baru bisa melihat ketika melawan Maroko kemarin bagaimana mereka kesulitan. Di 2 pertandingan selanjutnya meskipun menang dengan skor meyakinkan 3-0, tapi secara permainan dan juga secara lawan yang dihadapi, saya rasa belum bisa menjadi patokan bahwa Brazil sudah benar-benar menemukan ritme dan juga intensitas permainan terbaiknya mereka bersama Carlo Ancelotti di Piala Dunia kali ini. Gitu. Jadi memang melawan Jepang tentu ini akan menjadi ujian sesungguhnya. Jadi saya melihat siapa tim pemenang dari laga ini, mereka akan meraih percaya diri lebih tinggi dan juga punya peluang besar setidaknya melaju hingga babak perempat final. Kalau Bung Abo kan sebenarnya Jepang juga kalau secara ranking memang ada gap lumayan jauh sama Brasil. Tapi kalau menurut Anda nih Jepang dengan pengalaman pernah menang juga di laga persahabatan sama Brasil bakal memberi kejutan kayak gimana? Nah ini dia, kalau saya pikir sih memang Jepang akan memberikan kejutan di pertandingan kali ini ya. Karena apa? Saya melihat identitas timnya terlihat jelas ini Jepang ini. Bagaimana dia selalu melakukan high press di menit-menit awal. Tentu juga transisinya melalui serangan balik sejauh ini cukup efektif. Apalagi di lini pertahanan juga cukup solid. Sehingga timnas Jepang ini patut dan layak diperhitungkan di babak 32 besar ini. Dan saya juga beberapa kali melihat cuplikan timnas Jepang ini, mereka melakukan bermain ball positionnya cukup baik, cukup merata di setiap lini, dan bahkan ketika kemarin gol terjadi pun melalui trupas yang sangat-sangat baik ke zona asis ini yang membuat saya lebih terhibur bagaimana kualitas para pemain timnas Jepang ini membuat kita orang-orang di Asia ini semakin termotivasi untuk bisa memperlihatkan bahwa Asia juga sekarang tidak bisa dipandang sebelah mata, bahwa Asia juga sekarang patut diperhitungkan. Tapi kalau menurut Anda sebenarnya keunggulan Jepang apa yang paling mencolok selama Piala Dunia? Kolektivitas menurut saya, kolektivitas para pemainnya juga hampir mayoritas rata-rata mempunyai visi yang sama. Dan kalau kita melihat kolektivitas, terus intensitas cara bermainnya ini cukup baik ini timnas Jepang ini. Kan ini boleh dikatakan pertandingan antara tim kolektif dan tim yang betul-betul punya kualitas. Ini yang dilawan juara dunia 5 kali loh, yang sampai saat ini juga belum terpecahkan. Tetapi perlu diingat bahwa timnas Jepang juga beberapa kali ini atau tim-tim Eropa juga pernah merasakan bagaimana Inggris juga Spanyol itu sempat merasakan kekalahan dan ganasnya timnas Jepang di pertandingan sebelumnya. Di friendly match maksudnya. Oke, nah kalau Bung Ihsan berarti melihatnya kan lagi-lagi secara ranking FIFA memang ada gap yang lumayan. Tapi bagaimana masing-masing tim akan bisa menghadapi apapun pressure itu selama nanti di laga besok? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari ranking FIFA dibandingkan 20 tahun lalu ketika mereka bertemu 2006, kali ini adalah gap terpendek antara Jepang dan Brazil, Cindy. Ya, karena hanya setuju berjarak 9 tangga, Jepang di peringkat 18, Brazil di peringkat 9. Jadi betapapun sekarang kelihatan bahwa kualitas tim Jepang sudah jauh lebih meningkat dibandingkan ketika mereka bertemu di Jerman 2006 ketika saat itu kalah 4-1. Jadi memang ini tim yang sangat luar biasa. Secara kolektif juga tadi Bang Abu juga sudah menyebut bahwa mereka luar biasa, patut dicatat 4 dari 7 gol yang telah Jepang ciptakan itu tercipta dari proses kolektif yang melibatkan 5 pemain. Jadi memang Jepang sangat luar biasa dibandingkan Brazil yang sangat tergantung dengan sosok individu, terutama Vini Junior, karena 5 kontribusi gol dia dari 7 gol Brazil. Katakan kunci Brazil sangat bergantung pada Vini kali ini, dan
menariknya pada laga kali ini dua tim ini sama-sama bermain dengan kekuatan sayap. Kita tahu Jepang punya Keito Nakamura dan Ritsu Doan di dua sisi wingback yang tampil sangat agresif. Mereka bisa maju dan mundur secara aktif. Begitupun Brazil juga masih mengandalkan lebar-lebar lapangan gitu, half space hingga flank juga mereka manfaatkan. Jadi pertarungan sangat sengit akan terjadi di kedua lini sayap, dan itu tentu akan jadi masalah sendiri seandainya Brazil tidak bisa menemukan sosok alternatif, seandainya Vini dikunci oleh ada Ritsu dan juga Tomiyasu yang akan bergerak di sisi kanan lini pertahanan Jepang. Bung Iksan, tapi kalau menurut Anda sebenarnya privilege Brazil dengan fisiknya yang lebih besar gitu ya, itu akan mempengaruhi pertandingan dengan Jepang nanti nggak? Ada hal yang menarik yang disebut oleh Hajime Moriyasu, Cindy di pre-match press conference tadi. Dia menyebut bahwa memang secara fisik mungkin Brazil sudah lebih baik kondisinya karena mereka punya waktu recovery 1 hari lebih lama dibanding timnya. Tapi Jepang sudah menyiapkan itu gitu. Bahkan Jepang pun sudah menyiapkan eksekutor penalti seandainya mereka akan melaju hingga babak adu penalti, karena kita tahu 2 dari 4 babak 16 besar yang telah dijalani Jepang di Piala Dunia itu mereka tersingkir karena adu penalti. Terakhir saya bahkan melihat langsung bagaimana Jepang tersisih di Qatar kemarin melawan Kroasia lewat drama adu penalti. Jadi Jepang kali ini sudah sangat menyiapkan semuanya. Kita tahu juga ada Shinsuke Nakamura dan juga menjadi salah satu staf yang dibawa Moriyasu untuk melatih set piece mereka. Jadi memang tim ini sudah sangat mempersiapkan diri, dan tentu harapannya mereka bisa memberikan perlawanan yang sangat luar biasa, karena kita tahu bagi publik sepak bola Jepang, Brazil itu seperti fantasi bagi mereka. Fantasi bagaimana puncak sepak bola itu, seandainya mereka bisa mengalahkan Brazil, ya langkah mereka untuk mengejar mimpi jadi juara dunia tuh sudah semakin tipis, karena itulah fantasi mereka. Jadi laga-laga ini sangat ditentukan, sangat menarik, dan tentu kita akan menyaksikan Jepang yang sudah meningkat jauh lebih pesat di pertandingan nanti malam. Nah, kalau untuk mengejar ambisi dan fantasi itu, Bung Abo, kalau menurut Anda bakal berakhir di 90 menit atau memang harus sampai ada penalti? Saya kira mungkin kalau masalah persiapan yang tadi Bung Iksan sampaikan itu betul-betul dianalogikan sedia payung sebelum hujan lah ya, itu udah siap semuanya dari timnas Jepang ini. Tetapi kalau saya melihat secara kualitas, memang ini pertandingan yang cukup menarik, dan saya kira tidak akan terjadi sampai adu penalti. Ini POV saya ya. Oke. Saya pikir tidak akan terjadi sampai adu penalti, karena apa? Justru malah di pertandingan ini adalah pertandingan yang sepertinya akan terjadi kejutan. Sementara itu dulu. Oke, berarti singkat saja prediksinya, Bung Abo berapa? Prediksi skor? Kalau prediksi skor saya belum bisa menebak, tetapi saya yakin bahwa di pertandingan kali ini beban tersebut justru malah di timnas Brazil. Tetapi timnas Jepang akan lebih leluasa memainkan sepak bola yang cukup indah, cukup atraktif, kolektivitas yang selama ini mereka tunjukkan, dan itu akan menjadi akan menjadi perbincangan di seluruh dunia di pertandingan nanti. Dan kali ini saya tetap punya menaruh harapan bahwa timnas Jepang ini agak sedikit menyulitkan, bahkan membuat kejutan. Itu aja deh. Oke, baik Bung Abo, Bung Iksan, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya.